Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rupiati GPHI. Apa kabar Bapak Ibu Guru? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kali ini kita akan berbagi tentang penilaian atasan terhadap rencana kinerja guru di PMM. Bapak Ibu, video kali ini dibuat menanggapi pertanyaan yang tertulis di kolom komentar sebagai berikut. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mohon izin bertanya, tugas-tugas apa saja yang dilakukan kepala sekolah setelah menyetujui rencana kinerja para guru? Terima kasih. Kita akan jawab Bapak Ibu. Bapak Ibu, yang harus dilakukan kepala sekolah setelah menyetujui rencana kinerja guru di PMM, maka berikutnya adalah melakukan penilaian kinerja Bapak Ibu. Penilaian kinerja akan dilakukan mulai tanggal 1 Februari sampai tanggal 30 Juni. Kalau persetujuan kemarin paling lambat tanggal 31 Januari Bapak Ibu ya. Maka karena setelah fase persetujuan, maka kita masuk pada periode penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja ini kumpulkan dokumen dan berikan nilai untuk seluruh guru di satuan pendidikan Anda. Misal ini nama sekolah di mana Bapak Ibu kepala sekolah bertugas nggih. Contoh misal ini SD 1 Merdeka Mengajar. Pastikan nama sekolah ini sesuai dengan tempat tugas di mana Bapak Ibu kepala sekolah bertugas. Di sini ada catatan Bapak Ibu, jika satuan pendidikan tidak sesuai, mohon kunjungi pusat bantuan. Nah, Bapak Ibu harus mencermati alur penilaian kinerja ini. Bapak Ibu, bulan Januari sudah terlewati nggih untuk persetujuan perencanaan kinerja, maka bulan Februari adalah persiapan observasi. Kemudian Maret adalah periode observasi dan diskusi tindak lanjut. Kemudian April dan Mei adalah perencanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan. April Mei adalah pelaksanaan Bapak Ibu ya, pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Kemudian bulan Juni adalah refleksi, penilaian, dan penentuan predikat kinerja guru. Jadi kurang lebih inilah Bapak Ibu hal-hal yang akan dilaksanakan seorang guru setelah memberikan persetujuan terhadap rencana kinerja Bapak Ibu guru. Nah, caranya kita klik lakukan penilaian. Nah, akan ada tertera selamat datang nama Anda sebagai Bapak Ibu kepala sekolah. Maka kita akan melakukan penilaian. Untuk yang pertama adalah lakukan penilaian untuk nilai observasi dan kelengkapan dokumen guru. Mohon diperhatikan bagian bawah Bapak Ibu bahwa cek dimensi rapot pendidikan pilihan guru. Ketika Bapak Ibu guru mengajukan rencana kinerja pada bagian praktek pembelajaran Bapak Ibu, maka Bapak Ibu guru akan memilih indikator penilaian sesuai dengan rekomendasi rapat pendidikan Bapak Ibu ya. Contoh misalnya di sekolah Bapak Ibu, rekomendasi dari rapor pendidikan untuk aspek manajemen kelas pada kategori kurang. Kebetulan ini dipilih oleh 22 guru. Kemudian untuk indikator dukungan psikologis, ini nilainya cukup, dipilih 8 guru. Kemudian untuk metode pembelajaran, karena kondisinya sudah bagus, maka tidak ada guru yang memilih. Baiklah, kita akan melakukan penilaian untuk nilai observasi. Cek daftar guru. Kita klik cek daftar guru. Nah, di sini Bapak Ibu lakukan penilaian dan periksa dokumen guru.
Nah, di sini Bapak Ibu tertera nama-nama yang berada di bawah naungan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Ini statusnya, kemudian jadwal observasi. Nah, ada yang terjadwal Senin 1 Maret, Bapak Ibu, ada yang Selasa 2 Maret. Nah, jadwal observasi ini sudah diisi oleh Bapak Ibu guru ketika mengajukan mengisi lembar observasi, pengajuan lembar observasi. Tentu ini sudah komunikasi dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kemudian status observasinya adalah nilai observasi belum lengkap, nilai tindak lanjut belum lengkap, ini Bapak Ibu statusnya. Kemudian status dokumentasi belum lengkap. Nah, kita klik nilai Bapak Ibu, misalnya kita pilih salah satu, kemudian kita klik nilai. Nah, berarti kita akan melakukan penilaian observasi kelas. Penilaian observasi kelas berarti dilakukan bulan Maret Bapak Ibu ya. Kalau hal-hal ini tadi kita lakukan pada bulan Februari. Baiklah, ketika kita klik nilai salah satu dari guru Bapak Ibu untuk kita melakukan penilaian observasi kelas, maka di sini Bapak Ibu akan tertera nama guru yang kita maksud. Kemudian ini adalah progres penilaian kinerja. Berikan nilai untuk observasi dan periksa kelengkapan dokumen guru. Nah, di sini masih 0 berbanding 3 Bapak Ibu ya, karena belum dilakukan penilaian apapun. Observasi kelas terjadwal Senin 1 Maret 2024. Kita klik nilai untuk observasi kelas. Nah, di sini Bapak Ibu, guru yang sedang kita nilai, dia memilih indikator keteraturan suasana kelas, Bapak Ibu. Kemudian observasi dinilai berhasil jika guru yang kita nilai mampu membangun suasana kelas yang kondusif, Bapak Ibu. Nah, di sini nilai observasi, isi rubrik observasi kelas sesuai jadwal, sesuai yang sudah diisikan Bapak Ibu ya. Kita cek rincian di sini, kita klik rincian di sini. Maka ini Bapak Ibu rubrik yang harus Bapak Ibu Kepala Sekolah isi ketika Bapak Ibu melakukan observasi kelas terhadap guru yang Bapak Ibu nilai. Di sini fokus observasinya adalah guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nah, fokus perilaku yang diobservasi di sini Bapak Ibu, hasil pengamatan Bapak Ibu seperti apa? Silakan diisikan. Guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Di sini apakah sudah dilakukan ketika observasi? Jadi ketika Bapak Ibu Kepala Sekolah melakukan observasi terhadap guru yang dimaksud Bapak Ibu, misalkan indikator fokus yang sedang diobservasi adalah kemampuan untuk membangun komunikasi positif, maka berdasarkan pengamatan Bapak Ibu, apakah belum dilakukan, apakah dilakukan tapi belum efektif, ataukah sudah dilakukan dan efektif. Ternyata sudah dilakukan dan efektif. Maka sini saltanya adalah guru melakukan komunikasi yang positif. Nah, berikutnya, di poin yang kedua, yaitu guru melakukan strategi pengelompokan pembelajaran. Nah, apakah sudah dilakukan ketika observasi? Di sini misalnya dari hasil pengamatan Bapak Ibu Kepala Sekolah, ternyata guru belum melakukan strategi pengelompokan yang positif. Maka di sini ditulis guru belum melakukan strategi pengelompokan. Kemudian untuk fokus penilaian yang ketiga ketika observasi adalah guru membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Dari hasil observasi Bapak Ibu, bagaimana? Misal di sini hasil observasinya adalah sudah dilakukan tetapi belum efektif. Nah, di sini catatannya guru membuat aturan kesepakatan kelas tetapi belum mengingatkan. Nah,
Dari ketiga poin dari hasil observasi yang sudah Bapak Ibu Kepala Sekolah isikan di sini, maka menghasilkan rekomendasi seperti apa kepada guru yang kita nilai agar praktik pembelajaran berikutnya mengalami peningkatan, terutama pada aspek yang belum dilakukan, yang mana misalnya belum dilakukan adalah belum melakukan strategi pengelompokan belajar efektif dan juga belum mampu melakukan mengingatkan kesepakatan kelas. Nah, di sini rekomendasinya yang paling kurang yaitu belum melakukan, yaitu hendaknya guru mempelajari strategi pengelompokan. Nah, inilah Bapak Ibu yang Bapak Ibu Kepala Sekolah lakukan ketika melakukan observasi pembelajaran kepada guru yang sedang kita nilai. Jika sudah Bapak Ibu, maka klik kumpulkan. Nah, berarti sudah selesai Bapak Ibu untuk tahap di mana Bapak Ibu melakukan observasi penilaian terhadap guru yang sedang nilai. Berikutnya setelah selesai observasi dan selesai melakukan penilaian Bapak Ibu, maka tahap berikutnya adalah penilaian dokumen tindak lanjut. Ini Bapak Ibu, penilaian dokumen tindak lanjut. Kita klik rincian Bapak Ibu. Nah, ketika guru menerima hasil penilaian seperti ini Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu guru menerima hasil penilaian seperti ini dan beliau bisa mengecek lewat PMM Bapak Ibu ya, maka akan ada pilihan kepada Bapak Ibu guru itu untuk menjalankan rekomendasi dari Kepala Sekolah. Apa tadi rekomendasinya? Yaitu mempelajari strategi pengelompokan belajar Bapak Ibu. Maka guru akan punya pilihan, apakah dia akan pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar ataukah dia memilih pilihan belajar yang lain. Nah, di sini nanti guru akan mengisi pertanyaan. Apa tantangan yang paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Di sini akan ada isian di jawaban dari Bapak Ibu guru dari hasil refleksinya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi? Nah, di sini kita memberikan penilaian dari tindak lanjut yang dilakukan guru. Apakah kesadaran guru ketika berefleksi, apakah sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri? Ini bisa kita lihat dari jawabannya ini Bapak Ibu. Kemudian sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri, atau sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Nah, di sini silahkan diklik pada bagian mana yang sesuai dengan kondisi dari hasil refleksi guru yang sedang kita nilai. Kemudian apa penjelasan Anda terhadap penilaian tersebut? Nah, silahkan Bapak Ibu Kepala Sekolah memberikan catatan dari hasil pengamatan Bapak Ibu dari hasil refleksi yang dilakukan atau tindak lanjut yang dilakukan oleh guru yang sedang dinilai. Nah, berdasarkan inspirasi Anda dapatkan apa perubahan praktek Anda di kelas. Nah, ini juga dijawab oleh guru Bapak Ibu. Kemudian, bagaimana rencana Anda mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan akan terjadi? Guru juga menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, bagaimana pendapat peningkatan kinerja yang telah ditunjukkan guru dan rencana perbaikan keberlanjutannya. Nah, di sini Bapak Ibu memberikan penilaian ada upaya melakukan peningkatan kerja, upaya melakukan peningkatan kerja sejalan dengan ekspektasi atasan, upaya melakukan peningkatan kinerja mendapatkan respons positif dari peserta didik. Maka bagian mana yang Bapak Ibu memberikan penilaian terhadap dari tindak lanjut guru yang sedang dinilai? Kemudian silahkan di sini ditulis Bapak Ibu seperti apa hasil dari pengamatan terhadap penilaian tersebut. Nah, jika sudah Bapak Ibu, maka kita akan pilihan ke belajar berikutnya apabila memang ada pilihan belajar selain dari PMM. Isinya hampir sama Bapak Ibu, hanya
apakah guru itu memilih pilihan belajar 1 atau pilihan belajar 2, dan cara pemberian penilaiannya juga sama. Jika sudah Bapak Ibu, maka kita klik kumpulkan. Kita klik kumpulkan. Nah, berarti sudah selesai Bapak Ibu untuk proses penilaian kinerja pembelajaran dari Bapak Ibu guru. Maka berikutnya adalah periksa kelengkapan dokumen. Nah, periksa kelengkapan dokumen ini Bapak Ibu adalah kaitan dengan pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Jadi Bapak Ibu yang terkait dengan ketika kita klik kumpulkan dari hasil penilaian tindak lanjut tadi Bapak Ibu observasi, maka penilaian terhadap guru yang terkait dengan observasi kelas maka sudah 3:3, dalam arti sudah 100%. Berikutnya kita akan melakukan penilaian yang terkait dengan kelengkapan dokumen baik pengembangan kompetensi maupun tugas tambahan. Kita klik periksa Bapak Ibu. Nah, di sini kelengkapan dokumennya bisa kita cek Bapak Ibu sesuai dengan yang direncanakan oleh guru yang bersangkutan. Misalnya rencana kinerjanya adalah mengikuti pelatihan mandiri di PMM Bapak Ibu ya, 2 kali kegiatan 16 poin. Ini sudah dikumpulkan. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatnya kinerja melalui observasi praktek pembelajaran bersama rekan sejawat, ini 16 poin. Kebetulan misalnya yang ini belum dikumpulkan begitu Bapak Ibu ya. Maka kita cek Bapak Ibu, kita klik. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi harus dipastikan semua sudah dikumpulkan. Nah, ini kita cek. Begitu pula caranya sama Bapak Ibu. Tugas tambahan juga caranya sama, kita cek, dipastikan semuanya sudah dikumpulkan. Berikutnya yaitu yang terkait dengan pengumpulan ini perilaku kerja Bapak Ibu, terkait dengan cek perilaku kerja. Nah, di sini Bapak Ibu, bagaimanakah guru itu melakukan perilaku kerja sesuai yang dia rencanakan. Jika sudah, berarti penilaian terhadap seorang guru itu berarti sudah selesai. Nah, begitu pula akan melakukan penilaian dengan cara yang sama kepada seluruh guru yang ada di tempat Bapak Ibu Kepala Sekolah bertugas. Langkah berikutnya, kita kembali ke beranda Bapak Ibu. Nah, jika semua guru sudah dinilai Bapak Ibu, maka langkah berikutnya adalah Bapak Ibu Kepala Sekolah mengunggah dokumen KOSP dan kehadiran kelas di satuan pendidikan di mana Bapak Ibu bertugas. Kita klik kumpulkan. Nah, kita unggah di sini Bapak Ibu KOSP-nya dan dokumen kehadiran kelas. Kita unggah. Ini Bapak Ibu sudah tertera, berarti sudah sukses mengunggah. Ini sudah sukses mengunggah semuanya. Berarti semua Bapak Ibu guru sudah dinilai, kemudian dokumen sekolah juga sudah diunggah. Berarti sudah selesai. Demikianlah Bapak Ibu jawaban atas pertanyaan apa yang akan dilakukan kepala sekolah setelah menyetujui rencana kinerja guru. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.